Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Pertempuran Sengit di Pendopo. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kiai Paransangit berpikir sejenak, lalu katanya, "Kita adalah orang-orang guntur geni. Kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Marilah kita keluar dan membunuh orang-orang yang akan mengganggu kita." Kelima orang itu pun melangkah, tetapi tiba-tiba Kiai Paransangit berkata, "Kita akan keluar berempat saja. Seorang dari kalian mencari pembaringan putri itu, yang tua atau yang muda. Bawalah ia keluar, dan putri itu akan kita pergunakan untuk memaksa siapapun untuk menyerah. Jika tidak, maka kita akan tetap membunuhnya. Kematian putri itu tentu akan mempengaruhi ketahanan kedua orang itu untuk bertempur terus." "Baiklah," tiba-tiba seorang yang berwajah hantu menyaut, "Akulah yang akan mengambil putri itu." Kiai Paransangit memandang orang yang berwajah hantu itu sejenak, lalu, "Baiklah, pergilah." Ketika orang berwajah hantu itu mulai melangkah, maka Kiai Paransangit pun dengan tergesa-gesa bersama ketiga orang kawannya menuju ke pintu. Tapi ia berhenti sejenak. Dengan sangat hati-hati mereka melangkah mendekati daun pintu yang hanya sedikit saja terbuka. "Kami sudah menunggu," terdengar suara di luar pintu. Kiai Paransangit menggeram. Dengan hati-hati ia mendorong daun pintu itu sehingga terbuka semakin lebar. Dengan wajah yang tegang ia melihat tiga orang berdiri di pendopo. Mereka sudah siap untuk bertempur menghadapi siapapun juga. Kiai Paransangit ke daun pintu yang sudah terbuka itu. Ketika orang yang berada di luar mulai berpencar, seorang berada di tengah, seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kiri. Kiai Paransangit dengan langkah satu-satu keluar ke pendopo diiringi oleh ketiga orang kawannya. Sekilas ia memandang kerigol yang dalam keremangan malam nampak terbuka lebar. "Kawanmu yang dirigol sudah mati," tiba-tiba saja Kidang Alit berdesis. Kiai Paransangit terkejut mendengar kata-kata Kidang Alit yang berdiri di sebelah kanan. Dengan wajah yang tegang ia memandangnya tanpa berkedip. "Jangan marah," desis Kidang Alit. "Kematian memang merupakan kemungkinan yang harus diperhitungkan sejak kita berangkat ke pegunungan ini." "Kau benar, Kiai Paransangit. Kita memang harus memperhitungkan kemungkinan itu. Tapi kemungkinan yang tidak aku perhitungkan adalah kerjasama yang aneh antara kedua bangsawan ini dengan engkau, Kidang Alit." "Oh, kau juga mengenal aku?" "Aku mengenalmu dan dua orang yang berada di Banjar itu. Kau telah menjadikan kedua anak buahmu seolah-olah orang dari guntur geni." Kidang Alit mengerutkan keningnya, lalu, "Kau bermimpi. Aku seorang diri di sini." Tapi Kiai Paransangit tertawa, katanya, "Baiklah, jika kau ingkar, aku pun menduga bahwa kedua kawanmu sekarang berada di sekitar tanah ini. Terserahlah. Memang khayalan yang dilandasi oleh ketakutan itu dapat membuatmu menyusun cerita yang bukan-bukan. Kau dapat menghitung anak buahmu dan kau akan menemukan kedua orang itu di antara kalian." Kiai Paransangit masih tertawa, tapi ia pun kemudian berkata, "Baiklah, kita tidak akan mempersoalkan kedua orang itu lagi. Di sini ternyata kau mendapat kawan baru, Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo. Ternyata bahwa kesabaran dan kelicikanmu memang menguntungkan. Sebabnya aku menunggu kapan kalian akan berbenturan. Dengan demikian aku akan dapat memanfaatkan keadaan.
Tetapi aku tidak sabar lagi. Aku terpaksa datang lebih dahulu dari Kidang Alit dengan menempuh kemungkinan seperti yang terjadi sekarang. Sudahlah, potong Kudo Rupoko. Apapun yang kau perhitungkan, namun kali ini kalian memang harus berhadapan dengan kami bertiga. Meskipun kelak, bahkan mungkin nanti setelah kalian terbunuh, aku harus membunuh pula Kidang Alit. Sekarang bersiaplah untuk mati. Suara Ki Paran Sangit mengeras seperti juga suara Kidang Alit. Di sela-sela derai tawa itu terdengar suara Kidang Alit. Ia terlampau jujur, tetapi kemungkinan itu memang ada. Sekarang marilah kita mengurangi lawan. Kau atau aku atau Raden Kudo Rupoko lah yang akan mati paling awal. Kemudian kematian-kematian lain akan menyusul. Itu adalah taruhan yang wajar untuk merebutkan pusaka yang tiada duanya di seluruh Majapahit. Nyai Paran Sangit mengangguk-angguk. Selangkah ia maju, sedang orang-orangnya pun mulai berpencaran pula. Sejenak kemudian terdengar suara Kiai Paran Sangit. Siapakah yang akan melawan aku? Selebihnya satu di antara kalian bertiga harus melawan dua orang anak buahku. Raden Kudo Rupoko menggeram. Ia pernah bertempur dan bahkan membunuh orang-orang dari Guntur Geni. Tapi ia sadar bahwa orang ini tentu memiliki kelebihan dari orang yang pernah dibunuhnya. Namun demikian Raden Kudo Rupoko berkata, aku akan melawan orang yang paling kuat di antara kalian. Agaknya kau adalah pemimpinnya. Tetapi kau belum menyebutkan namamu menjelang kematianmu. Namaku Paran Sangit. Aku memang tidak merahasiakan namaku, dan bahkan setiap orang baiknya mengenal bahwa mereka tidak akan dapat melawan Kiai Paran Sangit. Kudo Rupoko mengangguk-angguk katanya, marilah, aku akan melawanmu. Kidang Alit tertawa katanya, itu adalah pilihan yang paling tepat. Dengan demikian kau berhasil memancing perang tanding. Tentu kau segan untuk bertempur melawan dua orang sekaligus. Persetan, kata Kudo Rupoko. Apakah sebenarnya kau sendiri takut menghadapi dua orang dari Guntur Geni? Aku dapat memilih melawan dua orang, satu orang atau tidak sama sekali. Aku akan ikut bertempur jika aku yakin bahwa aku tidak akan mati sekarang. Setan yang licik. Tapi baiklah, pilihlah lawanmu. Siapapun yang kau pilih, kau sudah mengurangi jumlah lawan kami malam ini. Aku akan melawan dua orang dari mereka, geram Panji Surawilogo yang tidak sabar lagi. Namun sementara itu suara tertawa Kiai Paran Sangit seolah-olah telah meledak katanya, kau tidak bertanya kepadaku atau kepada anak buahku. Kau tidak saja berhak memilih lawan, tetapi aku dan anak buahku pun berhak pula. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi baiklah, bagi kami tidak ada bedanya siapakah yang mati lebih dahulu, Kudo Rupoko, Panji Surawilogo atau Kidang Alit. Semuanya memang harus aku hadapi sekarang atau besok. Kau memang jantan Paran Sangit. Kudo Rupoko tidak dapat menahan senyumnya, katanya, suatu pujian yang menarik. Kau sudah maksa Paran Sangit memilih Paman Panji Surawilogo untuk melawan dua orang, tapi Paman Panji bukan orang yang licik seperti engkau. Apakah kita akan berbicara saja? Tiba-tiba Panji Surawilogo motong. Kidang Alit menyaut, tentu tidak. Ayo, siapakah yang ingin mati oleh tanganku? Kiai Paran Sangit tidak menjawab, tapi ia maju selangkah mendekati Kudo Rupoko. Anak buahnya segera milih lawan masing-masing. Ternyata bahwa dua orang di antara mereka memilih Panji Surawilogo, sedang seorang yang lain mendekati Kidang Alit. Tapi Kidang Alit memang licik. Ia masih saja berkata, aku akan turun ke halaman. Aku lebih senang berkelahi tanpa diganggu oleh tiang-tiang pendopo. Gila, lawannya menggeram. Namun Kiai Paran Sangit yang sudah berjanggut putih, yang sudah siap berkelahi melawan Kudo Rupoko, justru menyaut, bagus, aku sependapat. Mari kita turun ke halaman, agar senjata kita tidak merusakkan tiang-tiang pendopo yang berukir indah ini.
Kudorupoko mengerutkan keringnya, tapi ia tidak mau hanyut dalam arus perasaannya. Karena ternyata menurut penilaiannya, Kyai Paransangit itu pun orang yang licik, meskipun tidak selicik Ki Dang. Mudah-mudahan aku dapat membunuh orang ini lebih dahulu dari Kyai Paransangit. Tapi agaknya memang demikian. Kudorupoko adalah lawan yang cukup berat bagi orang-orang Guntur Geni itu. Demikianlah setelah Ki Dang berhasil maksa lawannya bertempur dengan liar dan hampir kehilangan nalarnya, mulailah ia membenahi dirinya untuk mempercepat membunuh lawannya itu. Dengan demikian maka di halaman istana kecil itu telah terjadi hiruk pikuk yang menegangkan. Perkelahian dalam 3 lingkaran pertempuran yang dahsyat, seolah-olah telah membakar seluruh halaman istana itu. Namun pada itu di dalam istana seorang telah melangkah dengan hati-hati menuju ke bilik Raden Ayu Wudonarpodo. Orang yang berwajah hantu itu termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mendengarkan apakah pengaruh sirupnya cukup kuat, sehingga hiruk pikuk di halaman tidak membangunkan orang-orang yang berada di halaman istana itu. Tidak seorang pun yang terbangun, berkata orang yang berwajah hantu itu di dalam hatinya. Aku akan mengambil putri yang muda. Aku akan menyeretnya ke halaman untuk memaksa Kudorupoko menghentikan perlawanannya. Kemudian setelah membunuh orang-orang itu dan setelah menemukan pusaka itu di dalam istana ini, aku akan membawanya kembali ke Padepokan. Tapi ia mengerutkan keringnya lalu, tidak. Aku tidak akan membawanya ke Padepokan. Tentu akan dapat menimbulkan persoalan. Aku juga harus menyerahkannya kepada orang-orang gila, tidak ikut bersusah payah mengambilnya, dan demikian aku tidak akan dapat memilikinya sendiri. Ia tersenyum namun kemudian keningnya berkerut-merut. Lalu aku bawa kemana gadis cantik itu? Ia termangu-mangu jenak namun kemudian, persetan, sekarang aku harus mengambilnya dan bawanya ke halaman depan. Di halaman perkelahian semakin lama menjadi semakin sengit. Panji Surawilogo telah benar-benar terdesak, tapi ia masih mampu melindungi dirinya sendiri dari tekanan maut. Meskipun ia harus memeras genap kemampuan yang ada padanya. Setiap kali Ki Dang melihat, ia tersenyum kecil. Ia tinggal menghitung waktu kapan Panji Surawilogo terbunuh, dan kapan pula ia berhasil membunuh lawannya yang sudah terdesak itu. Kematian demi kematian akan menyusul desisnya. Bukan saja di halaman ini, tapi juga di bagian belakang dan bagian dalam istana ini. Senyumnya menjadi semakin lebar ketika ia mendengar auman seekor harimau. Suara harimau itu benar-benar mengguncangkan halaman yang sedang diwarnai oleh perkelahian yang dahsyat itu. Setiap orang di halaman itu mengetahui bahwa suara itu bukanlah benar-benar suara seekor harimau. Wajah Raden Kudorupoko yang tegang menjadi semakin tegang. Ia mengerti bahaya yang akan merekam dari belakang istana itu. Bahaya yang tidak dapat diduga betapa besar kemampuannya. Ternyata bahwa 2 orang yang berada di Banjar Pedukuhan itu telah siap untuk masuk ke istana itu dari bagian belakang. Seperti yang diperhitungkan oleh Ki Dang, maka keduanya kemudian akan dengan leluasa mencari pusaka-pusaka itu. Dan jika perlu membunuh siapapun juga yang menghalanginya, termasuk Raden Ayu Wudonarpodo sendiri. Dan sudah barang tentu Ki Dang berpesan agar Inten Prawesti dan seorang gadis anak pembantunya Pinten harus dapat dikuasai dalam keadaan hidup. Namun pada itu betapapun kegelisahan yang melanda dada Kudorupoko, namun ia tidak dapat bergeser dari tempatnya. Ia harus meras genap ilmunya untuk melawan Kyai Paransangit. Licik dan gila geramnya di dalam hatinya. Kudorupoko sadar bahwa Ki Dang benar-benar berhasil mempergunakan keadaan itu untuk kepentingannya. Dan ternyata bahwa Ki Dang yang bertempur itu pun sempat tertawa sambil berkata, kita akan sampai pada suatu saat yang menentukan sekarang. Siapakah yang akan berhasil membawa pusaka dari Majapahit itu? Meskipun kita masih meragukan pusaka yang manakah yang berada di dalam istana ini,
Namun menurut penelitian beberapa orang, ada beberapa pusaka tidak ada di istana Kyai Cangkring, Kyai Nogososro, Kyai Mandarang, atau bahkan Kyai Sengkelat. Tentu salah satu dari pusaka itulah yang telah diserahkan kepada Pangeran Kudonarpodo. Dan aku condong menduga bahwa kita sedang memperebutkan pusaka Kyai Mandarang. Dengan bekal itu kita akan mencari pusaka kedua, Kyai Nogososro, dan kemudian mencari Kyai Sabu Inten dan Kyai Sumelang Gandring. Ki Cangalit berhenti jenak, namun kemudian ia melanjutkan. Alangkah sulitnya perjuangan ini. Di langkah pertama kita sudah menjumpai banyak sekali kesulitan dan korban pun berjatuhan. Sedangkan korban itu adalah anak-anak Guntur Geni dan putra-putra Demak sendiri. Apalagi dalam perjuangan selanjutnya, maka korban tentu akan semakin banyak jatuh. Raden Kudorupoko menggeram, ia tidak sempat menyaut karena ia harus bertempur mati-matian untuk mempertahankan hidupnya. Ki Cangalit masih saja tersenyum, bahkan kemudian ia tertawa sambil bertempur, katanya. Matilah yang harus mati malam ini, jangan menyesal bahwa kalian tidak akan dapat ikut dalam perebutan berikutnya. Tidak seorang pun yang menjawab, apalagi Panji Surawilogo yang menjadi semakin terdesak karenanya. Ternyata sambil tersenyum Ki Cangalit masih berkata selanjutnya, jika Pangeran Kudonarpodo tidak berkeras hati untuk mempertahankan pusakanya, maka keadaan tentu tidak akan menjadi seperti sekarang. Jika dengan sukarela ia menyerahkan pusaka yang diterima langsung dari Maharaja Majapahit yang terdesak itu kepada Pangeran Cemoro Kuning dan Sendang Prapat, maka persoalan tentu sudah lama selesai dan keluarga di istana ini akan dapat hidup dengan tenang. Yang terdengar adalah desak nafas dan langkah mereka yang sedang bertempur dengan sengitnya. Ki Cangalit tertawa, ternyata lawannya tidak sekuat Ki Cangalit sendiri, sehingga untuk melawannya ia masih sempat berbicara berkepanjangan. Namun pada itu Raden Kudorupoko benar-benar harus mengerahkan segenap kemampuannya. Orang yang berjanggut putih itu benar-benar memiliki kemampuan yang tidak terkalahkan, meskipun Kudorupoko masih juga mampu bertahan. Orang ini memiliki kelebihan dari orang-orang Guntur Geni yang lalu, berkata Raden Kudorupoko di dalam hatinya. Dan ternyata tekanan ilmu orang berjanggut putih itu memang menjadi semakin berat. Bahkan sekali-kali Kudorupoko sudah terdesak sulit. Ki Cangalit memperhatikan semuanya itu dengan senyum di bibirnya. Perhitungannya tentu akan berhasil. Malam ini orang-orang Guntur Geni akan terbunuh di halaman istana ini bersama dengan Kudorupoko dan Panji Surawilogo. Di bagian belakang, kedua orang kawannya akan membunuh setiap orang laki-laki yang mencoba menghalanginya. Mungkin kedua perantau itu dan sekaligus anak muda yang gila itu, anak Nyupih yang meskipun tidak akan melawan dengan olah kanuragan, tetapi ia akan dapat mengganggu bagi usahanya seterusnya. Dan semakin lama semakin nampak pula betapa Panji Surawilogo tentu benar-benar mengalami kesulitan yang tidak akan mungkin teratasi lagi. Kedua orang Guntur Geni itu seolah-olah dengan sengaja telah menggiringnya ke dinding batu di sebelah Regol. Jika Panji Surawilogo tidak mampu lagi berloncatan surut, maka adalah pertanda bahwa hidupnya memang sudah akan berakhir. Apalagi Kudorupoko pun nampaknya menjadi semakin terdesak pula, dan ini adalah berbeda dengan harapan Ki Cangalit. Jika orang berjanggut putih ini berhasil membinasakan Kudorupoko, maka tentu aku pun akan mengalami kesulitan untuk melawannya, berkata Ki Cangalit di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa orang pertama dari perguruan Guntur Geni itu memiliki ilmu yang luar biasa. Meskipun demikian Kudorupoko masih bertahan terus. Pada itu Kiai Paransangit telah mengerahkan segenap ilmunya. Ia harus secepatnya berhasil membunuh Kudorupoko agar ia sempat menolong kawannya yang mengalami kesulitan melawan Ki Cangalit. Tetapi tidak terpikir olehnya untuk mempergunakan racun, karena ia menyadari bahwa lawannya telah memiliki alat penawarnya. Karena itu Kiai Paransangit mencoba untuk melumpuhkan lawannya dengan kecepatannya yang sulit diikuti oleh mata lawannya. Namun Ki Cangalit masih mempunyai harapan.
Di dalam hatinya ia berkata, kedua orang kawannya yang memasuki halaman belakang itu tentu akan segera menyelesaikan tugasnya. Mereka akan segera tampil di halaman ini untuk membunuh pula orang-orang guntur geni dan kedua bangsawan gila itu. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin jelas siapakah yang akan segera kehilangan kesempatan dalam perebutan seterusnya. Tapi dalam pada itu yang tidak terduga-duga telah terjadi. Selagi Panji Surawilogo sudah tidak punya kesempatan untuk menghindar karena punggungnya telah melekat pada dinding halaman, tiba-tiba saja sesosok bayangan telah meloncat mendekatinya sambil berkata, "Maaf Raden Panji, bukan maksudku mengganggu, tapi aku tidak akan dapat tinggal diam melihat perkelahian yang tidak adil ini." Siap mata mencari kesempatan untuk memperhatikan siapakah orang ini, dan hampir mereka bersamaan bergumam, "Pengembara itu sebenarnya lah bahwa Panon telah tampil di arena." Ia tidak dapat menyembunyikan dirinya lebih lama lagi, apalagi ia melihat bahwa keadaan Panji Surawilogo sangat membahayakan. Selebihnya ia pun telah mendengar rencana Ki Dangalit yang sangat licik. Kok pengembara bodoh itu, geram Panji Surawilogo yang mendapat kesempatan untuk bernapas justru karena kedua lawannya sedang memperhatikan kehadiran Panon. Ya, betapapun juga aku merasa bahwa selama ini aku telah menumpang di tanah ini. Aku tahu bahwa hidup kami selama ini di sini sebagian besar adalah karena kemurahan hati Raden Kudorupoko. Karena itu dalam keadaan ini betapapun juga aku akan ikut membantu sesuai dengan kemampuanku. Kok gila tiba-tiba saja Ki Dangalit berteriak. Kau akan digilas oleh benturan ilmu yang tidak kau mengerti. Pengembara miskin, pergilah, atau barangkali kau memang ingin mati. Panon mandang Ki Dangalit yang nampak remang-remang di dalam kegelapan, apalagi agaknya Ki Dangalit bertempur di antara pohon-pohon perdu dan batang bunga ceplok piring. Namun kemudian terdengar Panon menjawab, "Ini adalah suatu cara bagiku untuk mengucapkan terima kasih, meskipun aku akan lumat di antara ilmu-ilmu raksasa yang tidak aku kenal." Ki Dangalit termangu-mangu, ia mencoba menduga apakah yang terjadi di bagian belakang istana itu. Mengapa Panon masih tetap hidup dan mampu melepaskan diri dari pengaruh sirep? Mungkin juga seorang itu pun mampu mengatasi kekuatan sirep ini, katanya dalam hati. Sejenak kemudian halaman itu dicekam oleh ketegangan yang semakin memuncak rasa-rasanya. Ada sesuatu yang tiba-tiba saja tampil di luar perhitungan mereka sebelumnya. Dalam pada itu Ki Dangalit pun berkata, "Baiklah pengembara dungu, lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Kau memang harus mati di sini atau di pembaringanmu." Panon tidak menjawab, tetapi bahkan ia berkata kepada Panji Surawilogo, "Raden Panji, biarlah aku mencoba melawan salah seorang dari kedua orang ini. Adalah tidak adil bahwa seorang diri harus berkelahi melawan dua orang sekaligus. Apakah yang kau ketahui tentang perkelahian semacam ini?" bentak Ki Dangalit. "Jangan banyak bicara lagi, matilah jika kau ingin mati." Panon mandangnya sekilas, namun ia masih tidak menyaut. Panji Surawilogo sendiri menjadi termangu-mangu, tapi ia tidak mencegahnya. Jika benar seorang lawannya akan membunuh Panon, maka betapapun singkatnya ia akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Selebihnya setelah Panon mati, maka ia tentu sudah berhasil melepaskan diri dari himpitan kedua lawannya pada dinding halaman ini. "Mungkin aku akan mendapat kesempatan lain," katanya dalam hati. "Aku tidak boleh membiarkan diriku didesak sehingga kehilangan kesempatan bergerak." Karena itulah maka Panji Surawilogo pun kemudian bertanya, "Panon, apakah kau sudah memikirkan akibat dari langkahmu yang aneh ini?" "Sudah Raden Panji, terserahlah padamu. Kematianmu adalah tanggung jawabmu sendiri." Panon tidak menjawab, tetapi ia melangkah maju mendekati lawan Panji Surawilogo yang mengurungnya pada dinding halaman. "Bunuh anak itu secepatnya!" tiba-tiba Paransangit berteriak. "Aku muak melihatnya dan aku pun akan segera bunuh Raden Kudorupoko." Kemudian yang berikutnya adalah Ki Dangalit, sebelum yang terakhir adalah kedua orang-orangnya yang tentu hadir pula di halaman istana ini. Tapi aku kira mereka akan langsung masuki kebun belakang dan mencoba mencari pusaka itu selagi kita bertempur. Suara Kiai Paransangit
Yang agak serak itu rasa-rasanya telah membangunkan setiap orang yang ada di halaman itu. Mereka pun serentak terlibat lagi dalam perkelahian yang sengit. Tapi dalam pada itu seorang lawan Panji Surawilogo yang tidak dapat menahan hatinya lagi. Seperti angin prahara telah menyerang Panon yang masih berdiri membeku. Panon yang masih belum banyak berpengalaman terkejut mendapat serangan-serangan yang tiba-tiba sekali itu, justru seolah-olah dengan sengaja menggunakan kesempatan. Selagi ia belum bersiap, licik geramnya, tapi Panon sempat mengelak. Yang terdengar kemudian adalah umpatan yang keluar, "Gila, kok sempat mengelak?" Panon yang belum berpengalaman itu ternyata masih berhasil mengelak meskipun ia masih ragu-ragu. Namun agaknya pembajaan diri yang dilakukan di dekat sebuah gubuk kecil di tempat yang terpencil meskipun tidak terlalu jauh dari pedukuhannya, di bawah bimbingan seorang guru yang cacat itu telah memberikan bekal yang cukup baginya. Kudorupoko, Panji Surawilogo, dan Ki Jangalit pun berdesir melihat serangan Sepadadit itu. Semula mereka menyangka bahwa Panon akan dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, hingga Panji Surawilogo belum sempat memperbaiki keadaannya. Tetapi ternyata bahwa serangan yang pertama yang dilancarkan dengan tiba-tiba dan demikian dahsyatnya itu berhasil dielakkan oleh pengembara muda itu. "Tapi aku sudah menduga," berkata Ki Jangalit dalam hatinya. Tentu ia merasa mampu mempertahankan hidupnya pada saat ia masuk ke arena ini. Bahkan sejak ia memutuskan untuk masuk ke halaman istana ini. Demikianlah maka perkelahian selanjutnya telah bertambah dengan satu lingkaran lagi. Panon ternyata sama sekali tidak mengalami kesulitan melawan orang dari Guntur Geni itu. Dengan tangkasnya ia berlompatan di atas tanah yang mengeras di halaman menjauhi lingkaran perkelahian Panji Surawilogo. Sehingga dengan demikian maka Panon dengan sepenuhnya mencoba kemampuannya dengan salah seorang murid dari Guntur Geni. Karena itulah maka Panji Surawilogo yang kehilangan seorang lawannya menjadi agak lapang untuk bernapas. Ia segera berusaha menjauh dinding batu yang mengelilingi halaman istana itu, sehingga dengan demikian ia mendapat kesempatan untuk bertempur sebaik-baiknya. Kudorupoko yang harus bertempur dengan segenap kemampuannya melawan Kiai Paransangit masih saja sempat melihat Panji Surawilogo yang terlepas dari kesulitan. Namun dengan demikian ia sudah mulai membayangkan kesulitan baru yang akan dihadapinya karena anak muda yang mengaku dirinya pengembara itu. Sementara itu Panji Surawilogo pun dapat melihat betapa Kudorupoko didera kesulitan yang seolah-olah semakin menekan, bahkan kemudian nampak bahwa ia sudah hampir kehilangan kesempatan sama sekali untuk mempertahankan dirinya. Dan pada itu Ki Jangalit yang masih saja selalu tersenyum itu pun mengerutkan keningnya. Ia melihat hadirnya kekuatan baru yang lebih besar dari yang diduganya. Bahkan Panon yang semula dianggapnya tidak menentukan, namun ternyata bahwa anak muda itu benar-benar harus diperhitungkan. Apalagi kemampuan Paransangit benar-benar di luar dugaannya. Jika Kudorupoko dapat dikalahkan, maka aku pun tentu akan mengalami kesulitan melawan orang tua itu, berkata Ki Jangalit dalam hatinya. Tapi sekali lagi ia meletakkan harapannya pada dua orang kawannya yang memasuki kebun istana itu dari belakang dan akan menyelesaikan tugas-tugas yang lain sebelum ia harus memasuki arena. Dalam pada itu selagi perkelahian menjadi bertambah sengit dan menentukan, tiba-tiba terdengar suara jerit melengking dari dalam istana itu, jerit yang disusul menyusul. Belum lagi suara itu lenyap, terdengar suara tertawa Paransangit yang menggetarkan halaman. Dengan lantang ia berkata, "Seorang anak buahku telah berhasil menangkap salah seorang putri di dalam istana ini. Agaknya mereka telah terlepas dari pengaruh sirep yang semakin lemah. Tapi ya tidak akan ada artinya, sebentar lagi seorang dari perguruan Guntur Geni itu akan membawa putri itu kemari dan memaksa kalian untuk melepaskan senjata dan menyerahkan leher kalian." Yang terdengar adalah gemeretak gigi Ki Jangalit yang bertempur di antara batang-batang perdu menggeram. Itu licik sekali. Tapi Paransangit masih tertawa. "Apa boleh buat? Mengapa kau tidak berbuat jantan seperti yang kami sangka selama ini?" Kudorupoko pun menggeram. "Tidak seorang pun yang berbuat jantan di antara kita. Tetapi seandainya kalian berbuat jantan dan ternyata aku adalah seorang yang paling licik,
Aku sama sekali tidak berkeberatan. Biar saja aku berkelahi dengan licik asal aku berhasil mendapatkan pusaka itu. Namun tiba-tiba saja terdengar jawaban yang sama sekali tidak terduga terlontar dari mulut Kudo Rupoko. Aku tidak peduli dengan perempuan-perempuan yang manapun yang ada di dalam istana ini. Yang penting bagiku adalah pusaka itu. Jika kau ingin memaksa kami menyerah dengan mengancam bibi Kudo Narpodo, atau bahkan dia Jenginten Prawesti, aku sama sekali tidak akan menyerah. Idang Alit mengerutkan keningnya, tapi juga Panon heran mendengar jawaban itu. Namun kemudian terdengar sekali lagi suara Ki Paransangit sambil menyerang. Kau mencoba untuk menyembunyikan perasaanmu, seolah-olah kau tidak terpengaruh sama sekali dengan jerit itu. Tapi kau tidak dapat mengelabui aku, kau adalah kemenakan Kudo Narpodo. Karena itu maka kau tentu berkepentingan lagi keselamatannya. Aku lebih mementingkan pusaka itu dari apapun juga. Bahkan seandainya mereka menghalangi aku menemukan pusaka itu, akulah yang akan menyingkirkan mereka dari tanah ini, hidup atau mati. Kau berkata sebenarnya, tiba-tiba Idang Alit menyela. Itu tidak penting, Panji Surawilogo lah yang menyaut. Kami akan binasakan kalian semuanya untuk mendapatkan pusaka itu. Tapi jerit itu pun tidak berarti lagi apa-apa bagi kami. Karena itu jangan mencoba untuk melemahkan perjuangan kami dengan beralaskan perempuan-perempuan yang bagi kami sama sekali tidak berarti. Panon yang bertemur itu pun tidak dapat menahan hatinya, hampir di luar sadarnya ia bertanya, tapi bukankah mereka itu keluarga Raden? Persetan, geram Kudo Rupoko yang mencoba memperbaiki keadaannya.